Selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Senin 6 November 2023. Beragam informasi menarik telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Bersama saya Muhammad Azrul Nasution, berikut kita simak informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, puluhan aktivis peduli lingkungan menggelar aksi demo menuntut agar 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden peduli terhadap lingkungan. Koordinator aksi Rimba Jait mengatakan agar memilih pemimpin negara yang berkomitmen kuat dalam mengatasi krisis iklim dan transmisi energi serta peduli terhadap kelangsungan bumi ke depan. Puluhan aktivis yang peduli terhadap lingkungan mengajak agar masyarakat memilih calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024 mendatang, memilih sosok yang cinta terhadap lingkungan. Dengan membawa spanduk dan sampel tanah dari hasil limbah pembakaran batu bara, para aktivis lingkungan hidup ini menyerukan pemimpin negara nantinya harus peduli dengan lingkungan hidup. Berdasarkan data box Yayasan Sri Kandi Lestari bahwa pembangkit listrik tenaga uap berbahan dasar batu bara kerap dibangun di Indonesia selama 23 tahun terakhir dengan total 38.657 megawatt. Emisi polutan udara dari PLTU batubara ini bertanggung jawab atas 10.500 kematian di Indonesia pada tahun 2022 dengan biaya kesehatan mencapai 7,4 miliar dolar. Dampak kesehatan ini akan terus meningkat dengan beroperasinya PLTU batubara yang baru sepertinya hal PLTU yang berada di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat. Data Greenpeace menyatakan bahwa PLTU merupakan kontributor terburuk tunggal yang bertanggung jawab. Hampir setengah dari emisi karbon dioksida dunia sekaligus emisi utama gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Akibat dari PLTU batu bara ini, sektor perikanan, pertanian yang merupakan sumber mata pencarian masyarakat Langkat menjadi punah. Koordinator aksi Rimba Jait mengatakan bahwa bagi masyarakat Indonesia akan memilih calon presiden dan wakil presiden diharapkan harus cerdas karena keberadaan iklim Indonesia dan dunia saat ini telah rusak akibat pemanasan global. Sementara itu pemirsa, resah akibat pencemaran udara, Yayasan Sri Kandi Lestari bersama kaum ibu menggelar aksi damai kepada perusahaan pembangkit listrik tenaga uap yang semakin berbahaya untuk kesehatan. Selain ini, masa aksi juga mendesak Capres dan Cawapres mengkampanyekan dan menyuarakan program transisi energi mengatasi krisis iklim yang saat ini terjadi di Indonesia. Aksi damai dilakukan di titik 0 km Kota Medan pada Minggu siang. Pada aksinya mereka mendesak 3 calon pemimpin Indonesia nantinya agar peduli terhadap perubahan iklim dan memasukkan visi misi mereka melibatkan kampanye pro kepada pembangunan energi yang adil bagi masyarakat dan berkelanjutan. Aksi damai ini juga mengajak kaum ibu membacakan sajak puisi yang bertemakan peduli terhadap perubahan iklim dan mengibarkan bendera merah putih sebagai lambang negara, juga membentang spanduk atau poster bertuliskan aspirasi yang mereka alami. Keresahan terhadap dampak yang muncul akibat perusahaan PLTU tersebut adalah dampak akibat pencemaran lingkungan saat ini telah dirasakan oleh masyarakat sekitar seperti batuk-batuk, gatal-gatal, dan juga sesak napas. Serta masyarakat juga mengalami keracunan karena limbah yang dihasilkan oleh perusahaan batubara mencemari air. Ini mulai sibuk dengan kampanye, namun dalam kampanyenya atau visi misinya belum melibatkan iklim, belum melibatkan keterkaitan kebijakan-kebijakan yang pro dengan iklim. Dan kita di sini mendesak untuk mereka agar membuat kebijakan yang pro terhadap iklim, dan ketika dipilih nanti mereka benar-benar peduli terhadap situasi saat ini dan meninggalkan atau melakukan transisi energi yang bersih, berkeadilan, dan berkelanjutan. Di informasi lainnya pemirsa, satu unit rumah papan di Desa Purbabaru Mandailing Natal hancur tertimpa pohon kelapa. Saat kejadian pemilik rumah sedang tertidur pulas di dalam rumah. Hujan deras dan angin kencang yang mengguyur wilayah Kabupaten Mandailing Natal menyebabkan pohon kelapa besar membelah 2 bagian rumah yang ditempati Saiful Suhri bersama 3 anaknya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, meski mereka sedang tidur di dalam rumah.
Peristiwa pohon tumbang yang menimpa rumah papan berukuran 5 kali 8 meter diketahui terjadi pada malam hari kemarin. Seisi rumah mereka juga ikut hancur berantakan. Akibat kejadian ini, Saiful Suhri bersama istri dan ketiga anaknya terpaksa harus beraktivitas di luar rumah dan tidur menggunakan atap tenda. Bahkan mereka sering tidak tidur karena khawatir rumah mereka roboh. Jadi sebelumnya apakah memang turun hujan atau angin kencang seperti itu, Pak? Hujan memang turun musim penghujan ini, tapi kalau pun cuma Itu posisinya kita lagi tidur, lagi itu Iya, lagi seperti tidur. apa? Suaranya keras nggak udah? lagi tidur. Iyalah kayak di Palestina. Kayak bom buat dah. Iya, Jadi kita langsung kaget gitu. iya kaget kayak mimpi kayak di mimpi di Palestina aja gitu. Akibat keterbatasan ekonomi, mereka tidak mampu untuk memperbaiki rumah yang sudah hancur akibat tertimpa pohon tersebut. Ya pemirsa, informasi pilihan rakyat akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, pemerintah Kota Medan bersinergi dengan TNI Polri, Bawaslu, dan KPU untuk melakukan penertiban alat peraga sosialisasi di seluruh kecamatan di Kota Medan. Seluruh kepala lingkungan sekecamatan Medan Sunggal mengikuti apel penertiban alat peraga sosialisasi Pilkada 2024 di kantor Camat Medan Sunggal, Jalan TB Simatupang, Medan kemarin. Apel ini bertujuan untuk menyampaikan amanat pemerintah Kota Medan dalam penertiban alat peraga sosialisasi. Apel juga dihadiri lurah, kepala lingkungan, Bawaslu, dan KPU. Dalam amanahnya, Pemko Medan secara resmi telah memerintahkan kepada seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang untuk dapat menjalankan peran dan tugas masing-masing. Pemilu 2024 di Kota Medan dapat berjalan dengan aman, damai, tertib, kondusif, dan juga menggembirakan. Untuk itu, semua pihak dapat mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pesta demokrasi, termasuk yang berkaitan dengan alat peraga sosialisasi. Melalui kecamatan, Pemko Medan juga mengajak dan mengingatkan semua pihak yang ikut serta terlibat langsung dalam proses pemilu untuk dapat memahami dan mengerti akan aturan sebelum mulainya masa kampanye secara resmi. Aturan yang ditetapkan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sebelum masuk masa kampanye akan ditertibkan mulai 6 November 2023. Camat Medan Sunggal Tengku Hairunizah mengatakan mulai tanggal 6 November 2023 penertiban alat peraga sosialisasi sudah bisa dimulai. Pak Wali Kota menjelaskan bahwasanya pada pelaksanaan kegiatan pada hari ini untuk penertiban alat peraga kampanye atau alat peraga sosialisasi untuk kampanye itu sudah bisa ditertibkan dengan oleh rekan-rekan kewilayahan baik dari kecamatan dan lurah. Ya, pemirsa, di informasi lainnya, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Medan Belawan pada Minggu siang melakukan penertiban alat peraga kampanye yang bergelantungan merusak keindahan Kota Medan. Puluhan petugas gabungan terdiri dari Satpol PP, Kepling Babinsa, Babin Kaptimas, Panwas Kelurahan dan Panwas Kecamatan melakukan penertiban aplikasi di 6 kelurahan di Kecamatan Medan Belawan jelang pemilu 2024. Gambar peserta pemilu yang bergelantungan di pohon, tiang listrik, rumah penduduk, dan rumah makan di Kota Belawan terlihat di beberapa titik tertentu telah merusak lingkungan dan keindahan Kota Medan, khususnya di pesisir Belawan. Tim penertiban APK bergerak ke lokasi yang telah ditentukan dan semua PK yang berhasil ditertibkan dikumpul di kantor Panwaslu Kecamatan Medan Belawan. Ketua Panwaslu Kecamatan Medan Belawan, Rustam Effendi mengatakan dengan dilakukan penertiban bersama alat peraga kampanye yang terpasang pasca penetapan daftar calon tetap anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Sebelum dimulainya masa kampanye berdasarkan Peraturan Komisi Pemilu Nomor 20 Tahun 2023 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2023 serta Peraturan Wali Kota Medan Nomor 17 Tahun 2023. Ini kami Panwaslu Kecamatan Medan Belawan kerjasama dengan Muspicam telah melakukan penertiban APK yang saat ini belum boleh dipasang.
menyita seribuan alat peraga kampanye yang menyalahi aturan. Jumlah pasti belum dapat karena petugas atau PKD masih melakukan perhitungan di kantor. Sementara itu, Panwascam Medan Belawan juga mengajak semua pihak peserta pemilu 2024 untuk tetap menjaga lingkungan dalam upaya mencapai tujuannya. Ya, pemirsa, Panitia Pengawas Kecamatan Panwascam menertibkan alat peraga kampanye (APK) di sekitar wilayah Kecamatan Medan Marelan. Dalam penertiban tersebut, Panwascam Kecamatan Medan Marelan melakukan penertiban alat peraga kampanye, mulai dari spanduk, baliho, serta umbul-umbul yang terpasang sepanjang jalan di wilayah Jalan Marelan Raya, Kelurahan Rengas Pulau, hingga Kecamatan Tanah 600 di Kecamatan Medan Marelan. Penertiban alat peraga kampanye sudah diatur dalam PKPU nomor 15 tahun 2023 terkait kampanye. Artinya, setiap peserta pemilu wajib mengikuti peraturan KPU. Pada penertiban tersebut, petugas mencabut spanduk baliho atau umbul-umbul yang dipasang di dinding, tiang listrik ataupun dipasang di warung, hingga baliho yang ada di pinggiran jalan yang ada di sekitaran Jalan Marelan Raya. Ketua Panwascam Kecamatan Medan Marelan, Johnson David Sibarani, mengatakan kegiatan ini merupakan kewenangan dari KPU tentang kampanye dan penertiban bersama alat peraga kampanye yang terpasang. Pasca penetapan daftar calon tetap anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Sebelum dimulainya masa kampanye berdasarkan Peraturan KPU nomor 20 tahun 2023 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu nomor 11 tahun 2023 serta Peraturan Wali Kota Medan nomor 17 tahun 2023. Kegiatan penertiban ini Panwascam Kecamatan Medan Marelan dibantu aparatur pemerintah Kecamatan Medan Marelan, Kelurahan, Satpol PP, Panitia Pemilihan Kecamatan PPK, Panitia Pemungutan Suara PPS, dan Panwas Desa serta Kelurahan. Ya, harapannya kepada stakeholder, ya kan, terutama mungkin masyarakat atau untuk para caleg yang sudah keburu memberikan sosialisasi atau menyebarkan alat peraga kampanyenya, mohon agar memaklumi kegiatan ini karena belum saatnya kampanye. Berdasarkan aturan PKPU nomor 15 tahun 2023, kampanye itu boleh berlangsung 25 hari setelah DCT. Pemirsa, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Medan Sunggal mulai menertibkan alat peraga sosialisasi. Sejumlah pelanggaran ditemukan. Petugas Panitia Pengawas Pemilu Bawaslu bersama petugas dari KPU beserta perangkat kelurahan Kecamatan Medan Sunggal mulai melakukan penertiban alat peraga sosialisasi di berbagai lingkungan di Kecamatan Medan Sunggal kemarin. Penertiban tersebut dilakukan pada alat peraga sosialisasi berupa banner dan baliho yang terpasang di tiang listrik, pohon, kafe, dan rumah warga. Selain itu juga Panitia Pengawas Pemilu juga menemukan alat peraga sosialisasi yang menyerupai alat peraga kampanye. Adapun alat peraga sosialisasi yang melanggar ketentuan, yakni materi yang di dalamnya terdapat unsur ajakan atau kampanye tulisan maupun simbol paku coblos atau kalimat. Selain itu juga banyak terdapat pelanggaran seperti alat peraga sosialisasi yang terpasang di pohon dan tiang listrik. Penetapan daftar calon tetap telah memberi kejelasan status politisi yang berlaga di pemilihan anggota legislatif 2024 nanti. Sebelum masa kampanye pada 28 November 2024, calon legislatif tidak diperbolehkan melakukan gerakan ajakan untuk memilih dan menerangkan visi misi serta citra diri melalui media apapun. Ketua Panitia Pengawasan Pemilu Kecamatan Medan Sunggal, Edward Napitupulu, mengatakan pihaknya mulai melakukan penertiban alat peraga sosialisasi yang melanggar aturan. Juga beranjak ke lapangan melakukan penertiban alat peraga sosialisasi yang melanggar. Yang melanggar di sini dalam artian dalam penempatan lokasinya tempat-tempat yang terlarang dan memuat materi ajakan unsur untuk memilih. Kami juga dari Panwaslu Kecamatan Medan Sunggal mengimbau kepada pengurus partai politik Kecamatan Medan Sunggal agar dalam melakukan sosialisasi alat peraga kampanye itu memenuhi peraturan-peraturan daerah dan peraturan perundangan lainnya. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 pada 14 Februari 2024 mendatang.
Dan pemirsa, informasi lainnya akan hadir untuk Anda sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Selain tempat menimba ilmu pengetahuan, sekolah juga sebagai sarana untuk melahirkan talenta muda. Di sekolah, setiap anak dididik diberikan ruang untuk menunjukkan karya serta kreasi positif di berbagai bidang. Sebagaimana tujuan diberlakukannya kurikulum Merdeka Belajar, yakni kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Dengan orientasi holistik di mana siswa tidak hanya berkutat pada pengetahuan saja, melainkan juga kompetensi dan karakter siswanya. Seperti halnya di Sekolah SMA Santo Thomas I, Jalan S. Parman, Medan, untuk memberikan apresiasi atas talenta para peserta didik, Sekolah Santo Thomas I Medan menggelar pentas seni dari 16 Oktober hingga puncaknya 3 November dengan tema Brayasara. Ketua Panitia Pentas Seni Romwell A.J. Samosir menjelaskan diselenggarakannya pentas kreativitas siswa sebagai bentuk apresiasi pihak sekolah kepada anak didik yang memiliki talenta-talenta di berbagai bidang. Dengan pentas seni ini, para anak-anak dididik diberi ruang untuk menunjukkan bakat dan kemampuannya baik di bidang seni, olahraga, dan pengetahuan. Disampaikan Romwell, kegiatan diisi dengan perlombaan basket, futsal, band, olimpiade, dan lomba kemampuan berbahasa Inggris. Untuk acara puncak perayaan Brayasara dengan penampilan tari olahraga dan juga seni. Kami melakukan ini untuk mengapresiasikan talenta-talenta yang ada di siswa-siswi kami di SMA Santo Thomas I Medan. Tujuan yang kami harapkan adalah sekolah kita semakin indah dan memiliki nama yang baik di tengah-tengah masyarakat Kota Medan. Pesan-pesan kami kepada siswa, tetap semangat ya nak, dalam bentuk mengolah talenta-talenta yang pada diri kalian di bidang seni, olahraga pun maupun intelektual. Sementara itu, pada puncak acara ini ditampilkan talenta-talenta sekolah, diantaranya Leonardo Pranginangin, penyanyi solo, Indri Silalahi, penari kontemporer, Hani Napitupulu, olahraga taekwondo, Jeff Federico Tarung, pedang, dan Alexia tari balet. Acara dimeriahkan artis jazz Malik and Essential dan Arion Sagala Chronicles. Sementara itu, pemirsa, Ikatan Alumni Teknik Sipil Universitas HKBP Nomensen gelar musyawarah besar ke-1 dan temu akrab alumni. Kepengurusan Ikatan Alumni Teknik Sipil Universitas HKBP Nomensen periode 2023-2026 resmi terbentuk. Sejumlah alumni menghadiri musyawarah besar ke-1 Ikatan Alumni Teknik Sipil Universitas HKBP Nomensen di Gedung Auditorium Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nomensen di Medan kemarin. Dalam pertemuan turut dilakukan pemilihan Ketua Ikatan Alumni Teknik Sipil Universitas HKBP Nomensen periode tahun 2023-2026. Tujuan diadakannya musyawarah besar pertama ini adalah untuk menjalin tali persaudaraan antara alumni dan juga membentuk kekompakan antara alumni. Dengan terbentuknya Ikatan Alumni Teknik Sipil Universitas HKBP Nomensen, diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat dimanfaatkan oleh lulusan sarjana teknik sipil serta melahirkan banyak tenaga ahli. Sidang musyawarah besar pemilihan dan penetapan pengurus Ikatan Alumni Teknik Sipil Universitas HKBP Nomensen periode 2023-2026 ini dipimpin oleh Ketua Sidang Fahrial Tanjung. Ketua Sidang menetapkan kepengurusan Ikatan Alumni Teknik Sipil Universitas HKBP Nomensen ini menjadi pengurus periode 2023-2026. Adapun ketua terpilih yakni Rikson Sibuea, Sekretaris Manik Simangunsong, dan Bendahara Danert Siagian. Sebagai pertanda pengesahan kepengurusan Ikatan Alumni Teknik Sipil Universitas HKBP Nomensen periode 2023-2026, Badan Pengawas Ikatan Alumni Teknik Sipil Universitas HKBP Nomensen, Junjungan Pasaribu menyerahkan bendera Pataka Ikatan Alumni Teknik Sipil Universitas HKBP Nomensen kepada para pengurus yang telah ditetapkan. Ketua Ikatan Alumni Teknik Sipil Universitas HKBP Nomensen periode 2023-2026, Rikson Sibuya mengatakan kedepannya akan menjalankan program-program terbaru dalam menciptakan sumber daya yang berkualitas.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Warga keturunan India di Kota Medan merayakan Hari Raya Deepawali. Perayaan dilangsungkan penuh dengan sukacita dan hikmat. Festival Diwali adalah salah satu yang paling populer dan ditunggu-tunggu masyarakat Hindu, termasuk masyarakat keturunan India di Medan. Warga keturunan India yang tergabung dalam Indian Expatriate Association Medan berpartisipasi dalam acara ini dengan penuh sukacita dalam merayakan Diwali yang dilaksanakan di Sekolah Singapura Interkultural Medan kemarin. Sama seperti kebiasaan pada umumnya dalam perayaan Diwali, warga melakukan ritual pembersihan, mulai dari membersihkan dan menghias rumah, berkumpul untuk pesta-pesta khusus, bertukar hadiah, menyalakan kembang api, dan tidak kalah penting menyalakan banyak lampu minyak. Diwali, Deepawali atau Diwali adalah dalam agama Hindu berarti festival cahaya. Festival ini melambangkan kemenangan baik Dharma atas keburukan Adharma. Dan lampu atau pelita dinyalakan sebagai tanda perayaan serta harapan umat manusia. Perayaan ini terfokus pada lampu dan cahaya, terutama pada lampu dia tradisional. Kembang api juga turut dipergunakan dalam festival ini. Deepawali dirayakan selama 5 hari berturut-turut dalam kalender Hindu bulan Aswayuja. Biasanya ini terjadi dalam bulan Oktober atau November dan merupakan salah satu festival terpopuler dan paling ditunggu-tunggu di Kota Medan. Deepawali dirayakan keturunan India dan umat Hindu di Kota Medan tersebut berharap hidup berdampingan dan rukun dengan etnis umat lainnya seperti Muslim dan Buddha. Presiden IEAM Mr. Asis Sharma mengatakan perayaan Diwali ini menjadi momentum dalam hal meningkatkan kerjasama dan bersatu dalam keberagaman. Perayaan Diwali ini semakin semarak dengan beragam hadiah yang dibagikan lewat permainan, termasuk beragam pertunjukan yang menghibur seperti tarian modern dan klasik India, hingga penyalaan kembang api sebagai lambang semangat dan kemenangan atas kebaikan. Pihaknya berharap perayaan Diwali menjadi hari libur fakultatif nasional, sehingga kebahagiaan Diwali dapat dirasakan warga Kota Medan lewat beragam atraksi kesenian dan ragam kuliner khas India yang disajikan. The IEM Grand Diwali 2023 event at SIS Medan. Diwali is celebrated because on this auspicious day, our Lord Rama, along with Mata Sita and their brother Shri Lakshmana, Diwali and Dussehra, these are two festivals which teaches the world that goodness will always win over evil. On this auspicious day of Deepawali, I would like to convey our best wishes back home and to every Indian. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Toba meminta perusahaan PT Bajra Daya Sentra Nusa agar lebih kooperatif melaporkan pajak PBB dan BPHTB-nya. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Toba, Henry Sitompul, ketika dikonfirmasi di Komplek Perkantoran Simanjalo Sopo Surung Balige Kabupaten Toba. Henry menganggap penerimaan pajak PBB dan BPHTB dari PT Bajra Daya Sentra Nusa masih di luar ekspektasi yang diharapkan pemerintah Kabupaten Toba. Penerimaan pajak PBB dan BPHTB dari pihak Bajra Daya Sentra Nusa hanya sekitar 50 jutaan per tahunnya. Sementara tenaga listrik yang dihasilkan mencapai 180 MW dengan luas area diperkirakan 600.000 meter bujur sangkar. Jika dibandingkan dengan perusahaan lainnya yang menghasilkan listrik sebesar 360 MW dengan penerimaan pajak PPB dan BPHTB sekitar 7,9 miliar per tahunnya. Henry sangat menyayangkan hal tersebut telah berlangsung mulai dari tahun 2011 dari mulai beroperasinya perusahaan PT Bajra Daya Sentra Nusa. Hal ini masih jauh di luar ekspektasi penerimaan pajak dari PT tersebut. Oleh karena itu, pihak pemerintah Kabupaten Toba akan melakukan koordinasi lintas sektoral dan akan membentuk tim investigasi dalam melakukan perhitungan pajak bersama konsultan tenaga ahli perpajakan yang bekerja sama dengan pihak kepolisian. Sejauh ini pihaknya masih melakukan pendekatan terhadap PT Bajra Daya Sentra Nusa agar dapat memberikan data-data yang real. Namun hingga saat ini perusahaan tersebut belum dapat memberikannya. Henry juga menjelaskan permasalahan ini telah ditangani pihak Polres Toba dan pihaknya
tinggal menunggu Polres Toba untuk menyurati Pemkab Toba untuk tim tersebut dapat melakukan verifikasi. Kita masih minta data daripada pihak mereka, karena selama ini kan kita menerapkan sistem self-assessment. Nah, itu hanya mereka kasih data dari mereka. Maka itu kita menyurati mereka agar mereka membuat data yang update sesuai dengan ya yang ada di lapangan. Karena kita istilahnya ingin biar itu bisa kita tindak lanjuti. Sementara itu, Humas PT Bajra Daya Sentra Nusa Maruli Simajuntak ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya sejauh ini belum dapat memberikan keterangan terkait permasalahan tersebut. Dan pemirsa, informasi dari Kabupaten Toba tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini siang. Atas nama seluruh karyabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Azlan Nasution mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.